Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada semuanya yang telah menyempatkan waktunya hadir untuk mendengarkan presentasi kami. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tentang perubahan organisasi dan stres karyawan. Yang terhormat Bapak Dr. Khalilul Qolik, SESHMH, dan yang saya hormati teman-teman sekalian. Sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan diri dengan saya sendiri, Siti Habsyah Permatasari, dan teman-teman saya. Baik, langsung saja materi akan dibacakan oleh saya. Perubahan organisasi. Perubahan organisasi adalah proses di mana suatu organisasi melakukan penyesuaian atau transformasi dalam berbagai aspek internal atau eksternal untuk meningkatkan kinerja, beradaptasi dengan lingkungan, atau mencapai tujuan tertentu. Perubahan itu diperlukan sebagai inovasi untuk mempertahankan suatu organisasi atau institusi. Jenis-jenis perubahan. 1. Perubahan struktural adalah jenis perubahan dalam organisasi yang melibatkan modifikasi pada struktur internalnya, seperti hierarki, pembagian tugas, hubungan antar unit, atau sistem pelaporan. Perubahan ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, atau adaptasi terhadap kebutuhan internal maupun eksternal organisasi. 2. Perubahan teknologi adalah adopsi teknologi baru atau inovasi untuk meningkatkan efisiensi kerja. 3. Perubahan budaya adalah transformasi nilai, norma, atau perilaku dalam organisasi. Pentingnya perubahan dalam organisasi. Perubahan dalam organisasi sangat penting untuk memastikan keberlangsungan, pertumbuhan, dan daya saing organisasi dalam lingkungan yang terus berkembang. Tanpa perubahan, organisasi berisiko menjadi strategi dan tertinggal dari pesaing. Pengertian dan penyebab stres karyawan. Stres pekerjaan karyawan merupakan tekanan yang diambil oleh setiap orang dalam menjalankan kehidupan pekerjaannya. Stres sendiri mengandung dua arti, yaitu positif dan negatif. Tergantung bagaimana seseorang dapat mengatasi stres. Dalam pandangan positif, secara fisiologis akan menemukan motivasi dan semangat kerja. Strategi mengolah stres akibat perubahan. Yang pertama, pahami perubahan yang terjadi. Memahami alasan dibalik perubahan dan dampaknya dapat membantu mengurangi ketidakpastian. Yang kedua, komunikasi yang efektif. Ciptakan saluran komunikasi yang terbuka di dalam tim untuk mendiskusikan kekhawatiran dan harapan terkait perubahan. Yang ketiga, kembangkan keterampilan dan pengetahuan. Mengikuti pelatihan atau workshop untuk meningkatkan keterampilan yang relevan dengan perubahan yang terjadi. Selanjutnya ada studi kasus perubahan yang dilakukan oleh PT XYZ, sebuah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang otomotif. Perusahaan ini menghadapi tantangan dari persaingan global, permintaan konsumen yang semakin beragam dan meningkat, serta regulasi pemerintah yang semakin ketat. Untuk mengatasi tantangan tersebut, perusahaan ini melakukan perubahan strategis dalam hal produk, proses, dan budaya. Perubahan produk meliputi pengembangan produk baru yang lebih inovatif, berkualitas, dan ramah lingkungan, serta penyesuaian produk lama dengan kebutuhan dan selera konsumen saat ini. Untuk melaksanakan perubahan tersebut, perusahaan ini menerapkan beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, membentuk tim perubahan. Kedua, melakukan analisis situasi. Ketiga, menyusun rencana perubahan. Keempat, mengevaluasi rencana perubahan. Kelima, melaksanakan rencana perubahan. Dan terakhir, mengkomunikasikan rencana perubahan. Kesimpulan dari materi yang telah kami berikan ialah perubahan organisasi dan stres kerja para karyawan merupakan dua elemen yang saling terkait. Dengan menciptakan manajemen yang baik serta dukungan yang tepat, maka akan mengurangi dampak negatif dari stres kerja pada organisasi. Lingkungan kerja yang baik serta efektif juga dapat mengurangi stres kerja para karyawan dalam suatu organisasi atau perusahaan.
Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan dari kelompok 5 pada kesempatan hari ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi Bapak dan teman-teman sekalian. Dengan ini presentasi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.